Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sejiwa Podcast dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Septiadi Nur Fadil, perawat dari Ruang Garuda Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, saat ini dapat menemani Sobat sekalian dalam program Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini adalah episode ke-41, edisi spesial Ramadan tentunya ya. Baik, Sobat Sejiwa sekalian, tidak terasa Ramadan hampir meninggalkan kita. Bulan yang sebulan penuhnya mengajarkan kita tentang menahan diri, menata hati dan mendekatkan diri kepada Allah, kini sudah hampir meninggalkan kita ya. Di detik-detik akhir ini mungkin ada yang merasa terharu, ada yang merasa takut apakah amalannya diterima, atau juga mungkin ada yang merasa sedih karena suasana yang menenangkan jiwa ini akan segera berlalu. Namun tentunya di balik pertemuan ada perpisahan, di balik perpisahan ada harapan besar yang dinanti, yaitu Idul Fitri. Dalam konteks Ramadan ini, Idul Fitri bukan hanya hari raya, bukan sekedar hanya membeli baju baru, bukan hanya sekedar silaturahmi biasa. Idul Fitri adalah tentang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada hati yang jernih dan memperbaiki hubungan. Pada hari ini kita akan mengupas tuntas tema Ramadan hampir usai. Ramadan hampir usai, apa yang akan kita bawa? Saya ulangi, tema kita hari ini adalah Ramadan hampir usai, apa yang akan kita bawa? Kita akan berbincang tentang makna akhir Ramadan, tentang arti memaafkan, tentang kesehatan hati dan mental, juga tentang bagaimana cara menjaga cahaya Ramadan agar tidak padam setelah takbir berkumandang ya. Baik, Sobat Sejiwa sekalian, tentunya saya saat ini tidak sendiri. Telah hadir bersama kita sosok yang sehari-harinya senantiasa mendedikasikan dirinya untuk kenyamanan ibadah kita di lingkungan rumah sakit. Beliau adalah Ustadz Geri Gumiandi, SIP. Beliau merupakan pengurus sekaligus pengelola bidang ibadah DKM Masjid Asyifa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Akang? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Tentunya kita semangat Ustadz dalam ngobrol Ustadz ini ya, perbincangan saat ini. Semoga perbincangan kita saat ini tidak hanya memberikan manfaat untuk kita, baik untuk pemirsa semuanya, tapi juga mudah-mudahan menjadi titik awal perubahan kita menuju ke arah yang lebih baik Ustadz. Amin, amin. Baik. Izinkan saya Ustadz untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Diizinkan kan Ustadz? Izinkan, jangan yang susah-susah. Berarti sudah selesai ini. Yeah. Pertanyaannya insya Allah Ustadz ya, dalam lingkup kemampuan Ustadz lah insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Pertanyaan pertama Ustadz. Yeah. Di detik-detik terakhir Ramadan, apa yang seharusnya paling kita jaga Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Kang Yadi atas kesempatan yang diberikan. Dan tadi pertanyaan yang pertama, apa seharusnya yang kita lakukan ya di detik-detik terakhir Ramadan ini? Ya, betul, betul. Apakah rasa syukur? Apakah tadi harap, takut, atau lain sebagainya? Nah, tentunya yang paling harus kita cermati adalah rasa syukur.
Rasa syukur. Ya, rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Karena rasa syukur ini adalah salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan menyelesaikan atau sudah menyelesaikan bulan Ramadan, bulan puasa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi ketika sudah selesai kita melaksanakan ibadah puasa, maka sempurnakanlah ibadah itu, yaitu dengan bersyukur. Jadi syukur ini dalam bentuk apa? Syukur karena kita sudah diberikan hidayah Islam, Kang. Karena di luar sana ya masih banyak orang yang tidak beriman, bahkan orang yang beriman tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kita sudah diberikan hidayah iman, hidayah Islam, dan kita juga tergerak untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan itu harus selalu kita syukuri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 8, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku, dan apabila kalian kufur, artinya mengingkari nikmat Allah, maka kata Allah, sungguh azabku amat pedih. Gitu. Nah, syukur ini harus seperti apa? Ada dua syukur itu, Kang. Yang pertama, syukur dalam bentuk ucapan. Contohnya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ada juga syukur dalam bentuk perbuatan, dan itu yang harus kita tekankan juga dalam hidup kita. Maksudnya seperti apa syukur dalam bentuk perbuatan ini? Syukur dalam bentuk perbuatan ini adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita diberikan nikmat melihat, Kang, itu nikmat bukan melihat. Nikmat. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang diuji tidak bisa melihat. Ya. Maka gunakanlah nikmat mata ini ya untuk hal-hal yang dihalalkan, untuk hal-hal yang baik, ya. Kemudian kita diberikan nikmat mendengar. Maka gunakanlah nikmat bisa mendengar ini dengan mendengar hal-hal yang baik. Termasuk juga nikmat kita bisa berbicara, ya. Gunakanlah nikmat bisa berbicara ini dengan kata-kata yang baik, yang menyenangkan orang lain, ya. Jadi seperti itu. Maka yang paling kita harus tekankan di sini adalah bersyukur, ya. Hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Seperti itu. Luar biasa, Ustaz. Ini sedikit tapi cukup mengena ya, Ustaz. Jadi tadi dijelaskan bahwa nikmat bersyukur kita itu istilahnya ada dua itu, Ustaz. Secara ucapan, secara perbuatan. Mungkin secara ucapan itu lebih mudah ya, jauh lebih mudah. Cuman secara perbuatan ini mungkin ujian buat kita dalam bersyukur dan secara perbuatan. Baik, terima kasih, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Banyak nih, Ustaz, ya, yang merasa bersedih gitu, Ustaz, ketika Ramadan akan berakhir. Apakah itu suatu tanda bahwa kita mencintai ibadah atau bagaimana, Ustaz? Insya Allah. Karena tanda seseorang atau kita ya mencintai atau menyayangi sesuatu itu ketika kita takut kehilangan. Bahkan merasa sedih apabila sesuatu hal yang kita cintai dan sayangi itu lepas dari diri kita, ya, hilang dari kita. Maka ketika kita merasakan bahwa Ramadan ini akan segera berakhir, ya sobat jiwa, kemudian kita merasa sedih, maka insya Allah itu merupakan tanda bahwa kita itu sangat mencintai bulan Ramadan dan sangat semangat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan itulah insya Allah sebenar-benarnya iman.
Ya. Bahkan kalau kita membaca sirah nabawiyah, ya, para sahabat dahulu ketika bulan Ramadan akan berakhir, mereka menangis, Kang. Ya. Nah, kenapa menangis? Karena tidak ada hari-hari yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Baik itu saumnya, baik itu sedekahnya, ya, tilawatil Qur'annya, termasuk juga qiyamul lailnya. Ketika kita melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan, maka pahalanya sangat berlipat ganda. Jadi ketika kita Ramadan ini akan berakhir, maka kita kalau benar-benar imannya sempurna, insya Allah itu merupakan bagian dari tanda bahwa kita itu sangat mencintai bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukurlah ya Bapak Ibu atau sobat sejiwa sekalian yang hatinya merasa bersedih nih di akhir-akhir Ramadan ini, bahwa ternyata bulan Ramadan ini mau atau akan segera berakhir ya. Baik Ustadz, berbicara tentang menyambut Idul Fitri Ustadz, apa sih sebenarnya makna kembali fitrah? Apakah ini sekedar saling memaafkan atau bagaimana Ustadz? Ya, Idul Fitri itu memang terutama di Indonesia ya identik dengan bermaaf-maafan, memang seperti itu. Tetapi sebenarnya bermaaf-maafan itu ya sobat jiwa tidak hanya dilakukan pas Lebaran saja, tetapi ketika kita berbuat salah, misalkan saya berbuat salah kepada Kang Yadi, menyinggung, nanti ajalah pas Lebaran misalkan, sedangkan Kang Yadi sudah jengkel pada saya misalkan ya, maka sebenarnya Idul Fitri bermaaf-maafan itu tidak harus dilakukan ketika Idul Fitri gitu ya. Nah, memang dalam hadis ya bahwa di antara keutamaan bersilaturahim atau keutamaan daripada Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Nah, para ulama ya menjelaskan makna fitrah ini. Yang pertama ada ulama yang menjelaskan makna fitrah ini adalah kembali kepada kesucian. Ya, kembali pada kesucian, bahwa kita sudah melaksanakan ibadah bulan puasa selama 30 hari ya, bulan Ramadan, melaksanakan amal ibadah lainnya, sehingga kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita seperti bayi yang lahir ya, tidak memiliki dosa. Juga ada ulama khalaf yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah kecenderungan kepada berbuat baik. Gitu. Ketika Idul Fitri, maka orang-orang yang berpuasa itu ya memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, atau dengan kata lain meningkatnya ketakwaan, meningkatnya amal ibadah. Jadi seperti itu makna fitrah itu ya. Nah, maka ini sejalan juga ya, ketika kita misalkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka giliran kita untuk saling bermaaf-maafan, menghapus dosa dan kesalahan antar sesama manusia. Jadi seperti itu. Idul Fitri, kemudian bermaaf-maafan, dan insya Allah itu menjadi salah satu keutamaan dari hari raya Idul Fitri. Seperti itu. Mungkin sebenarnya Idul Fitri juga bisa jadi momentum kita dalam mengeratkan kembali hubungan dengan saudara atau dengan sahabat yang udah renggang tadi ya. Bisa jadi mungkin dengan adanya Idul Fitri berbeda dengan hari-hari yang lain, ketika kita mau minta maaf agak gengsi mungkin gengsi, ya. Tapi karena ini mau Lebaran dan biasanya maaf-maafan gitu. Baik Ustadz, terima kasih. Baik, selanjutnya Ustadz, Ramadan itu melatih mengendalikan diri. Nah, tapi mengapa Ustadz ya saat setelah Lebaran justru banyak orang yang lepas kendali? Nah, ini dia, banyak sekali bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwa banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya menahan lapar saja, dahaga saja, tapi tidak mengerti esensi dari ibadah puasa yang dia lakukan gitu. Nah, ibadah puasa ini tidak hanya mengendalikan hawa nafsu ya, karena maksud saya adalah bahwa nafsu itu merupakan sesuatu yang
melekat dalam manusia gitu ya. Manusia pasti memiliki nafsu. Justru kalau manusia tidak memiliki nafsu, bukan manusia, Kang. Berarti itu malaikat. Ya. Nah, di bulan puasa kita diperintahkan tidak untuk menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Lalu kenapa ketika sudah selesai bulan Ramadan kita malah seperti itu kembali lagi? Ya, nah, karena mindset kita itu ibadah itu hanya misalkan di masjid saja. Allah itu hanya di masjid saja. Ketika kita sudah selesai dari masjid, keluar dari masjid, kita kembali kepada kehidupan sekuler, ya. Kita kembali ke kantor, Allahnya hilang. Akhirnya yang terjadi korupsi misalkan, ya. Ketika kita kembali ke pasar, ya, jual beli, Allahnya hilang. Akhirnya ada perbuatan curang dalam timbangan, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan termasuk di bulan Ramadan. Ketika selesai Ramadan, selesai sudah, ya, kita kembali lagi melampiaskan hawa nafsu. Nah, maka dari itu kita harus ubah mindsetnya, ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan latihan mengendalikan hawa nafsu, ya, sama seperti kita sedang belajar di kampus, di sekolah. Ketika sudah lulus di wisuda, maka ilmunya dipraktekkan di dunia kerja dan sebagainya. Termasuk ketika bulan Ramadan selesai, maka latihan-latihan itu, ya, dipraktekkan di bulan 11 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi itu mindsetnya, ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan latihan untuk 11 bulan setelahnya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Berarti kalau diibaratkan Ramadan itu seperti latihan, Ustaz, ya. Pelajaran apa, Ustaz, yang paling sering gagal kita pertahankan setelah lulus? Setelah lulus, pelajarannya adalah mengendalikan hawa nafsu. Yang tadi itu. Yang ya? Tadi itu tadi. Bahkan ketika lebaran, ya, misalkan ada makanan gitu, ya, aduh, mumpung langsung gitu kan, daging, kemudian apalagi segala masuk. Nah, itu saja hal yang biasa, ya, kita maksudnya, ya, itu memang kecenderungan kita menginginkan seperti itu, dan itu wajah kita memang gitu, ya. Ketika menjelang bulan Ramadan, menjelang lebaran itu mall penuh, Kang, ya. Kenapa mall penuh? Pada belanja, ya, baju lebaran identik dengan baju lebaran dan lain sebagainya, atau mudik misalnya itu. Padahal di akhir-akhir Ramadan itu juga banyak sekali keutamaan, gitu, ya, di antaranya malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah, maka yang paling harus kita kendalikan itu adalah hawa nafsu, ya, teman-teman atau sobat jiwa sekalian. Iya, Ustaz. Ternyata memang intinya di Ramadan itu adalah mengendalikan hawa nafsu, Ustaz, ya. Ini, Ustaz, secara psikologis, ya, apa yang terjadi dalam diri kita saat kita memaafkan di bulan di Idul Fitri gitu, saat kita lebaran? Apakah memaafkan orang juga sebenarnya itu adalah menyembuhkan diri sendiri atau bagaimana, Ustaz? Ya, berbicara tentang kesehatan mental mungkin, ya, psikologis, ya, maka berbicara tentang emosi dan perasaan. Dan itu yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Ya, dalam ilmu psikologi, ya, khususnya psikologi barat, baru dikembangkan ilmu tentang kesehatan mental itu kan sekitar 2 abad belakangan, ya, gitu. Tapi dalam Islam, ya, sobat jiwa sekalian, kesehatan mental itu sudah dibicarakan 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu, sejak Al-Quran itu diturunkan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ketenangan jiwa, ya, tentang orang-orang yang saling memaafkan dan sebagainya. Misalkan surah Al-Fajr, ya, ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam ridho Allah. Jadi intinya seperti itu. Masuklah kamu ke dalam golongan-golongan hamba-Ku, kata Allah, dan masuklah kamu ke surgaku.
Jadi orang-orang yang hatinya bersih, maka jiwanya akan tenang. Dalam ayat lain, ya, dalam Quran surah Ali Imran juga dijelaskan bahwa kita itu diperintahkan, ya, untuk saling memaafkan, ya, menahan amarah, ya. Jangan marah, bahkan dalam hadis jangan marah maka bagimu surga. Jadi itu tadi, ketika kita memaafkan orang lain, ya, maka sebenarnya kita sedang menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita, terutama penyakit rohani, penyakit hati. Maka dari itu sebenarnya simple untuk kesehatan jiwa itu, berbuat baiklah kepada orang lain, dan jangan kita terlalu mengikuti, ya, nafsu ingin membalas, ya, kemudian ingin segera menimpakan balasan kepada orang lain. Justru itu akan membuat energi kita itu terkuras dan tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya seperti itu. Iya. Berarti Ustadz ini ada spekulasi Ustadz, ya. Iya. Dendam dan konflik lama itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Bagaimana Ustadz dalam perspektif Islam sendiri? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, misalkan dalam surah Al-Imran tadi, ya. Nah, dalam surah Al-Imran, atau bagaimana sih dalam Islam itu menyikapi orang yang berbuat jahat kepada kita, mungkin, ya, gitu, orang yang iri hati dan sebagainya. Memang, ya, dalam Islam kita diperbolehkan untuk membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Itu namanya kisos. Dalam Quran surah An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, ya. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Jadi Kang Hedi, ayat ini tuh berkaitan dengan perang Badar, ya, perang Badar, yang mana paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, itu gugur syahid. Nah, Rasulullah menemukan jasad Hamzah dalam keadaan terbelah dadanya, ya, terbelah kemudian dimutilasi. Coba bayangkan, pasti kita juga pasti akan sangat marah. Begitu juga Rasulullah sangat sedih, sangat marah, bahkan Rasulullah sampai bersumpah bahwa beliau akan memutilasi 70 orang kafir Quraisy, ya, untuk membalaskan dendamnya. Kemudian turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa kalau ingin membalas, balaslah dengan yang serupa. Gitu. Tapi kalau bersabar itu yang lebih baik. Ya. Jadi bahkan, ya, sejarah mencatat ketika Fatu Mekah, sobat sekalian, ketika Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, tidak ada, ya, satupun orang kafir Quraisy yang dibunuh oleh Rasul. Bahkan semua orang kafir Quraisy ketika Fatu Mekah itu, penaklukan kota Mekah itu dimaafkan. Gitu. Dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi itulah teladan kita, suri teladan kita. Saya yakin kita di sini tidak ada yang diuji seperti itu, ya kan? Paman beliau yang beliau sangat cintai dan selalu membela perjuangan Rasulullah tiba-tiba meninggal, ya, kemudian dimutilasi. Kita gak ada seperti yang dirasakan oleh Rasulullah. Maka dari itu, insya Allah kita lebih mudah sebenarnya untuk memaafkan orang yang berbuat baik kepada kita. Meskipun itu sulit, ya, sobat sekalian, tapi ganjarannya adalah surga, insya Allah. Ya, jadi sebenarnya asbabun nuzulnya ayat ini, ya, karena perang Badar itu, ya. Perang Badar tadi. Ya. Tapi dengan turunnya ayat ini, terus respon Rasulullah terhadap ayat ini, ya, menjadi contoh untuk kita semua, buat gitu, kita. Ya. Dan memang meskipun ayat ini ditujukan pada saat perang Badar, tapi ini sangat bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustadz, terkait kita masuk ini ke topik menjaga silaturahmi di era sekarang nih Ustadz. Kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi akhir bulan Ramadan, yang pada akhirnya kita akan mudah-mudahan sampai kepada Idul Fitri,
Dan di situ seperti tadi bahwa Idul Fitri itu kaitannya erat dengan silaturahmi Ustadz. Mhm. Di zaman sekarang Ustadz, silaturahmi itu sering hanya lewat chat atau media sosial. Iya. Apakah itu sudah cukup atau bagaimana Ustadz? Sebenarnya itu tidak apa-apa ya. Maksudnya kalau memang jarak dan waktu tidak memungkinkan kita untuk bertemu melalui chat, melalui telepon, itu boleh saja, Boleh tidak saja apa-apa. ya. Hanya saja memang yang lebih afdol itu bertemu langsung. Gitu ya, sehingga kita bertemu berjabat tangan ya. Dan insya Allah dengan hal itu juga akan lebih meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesama kita ya, atau di antara keluarga misalkan gitu. Jadi tidak apa-apa sebenarnya lewat chat atau itu kalau memang waktunya tidak mungkin. Tapi kalau waktunya memungkinkan, diusahakan ya sobat sekalian, kita bertemu secara langsung dengan keluarga ya, apalagi dengan kedua orang tua kita ya. Itu momen atau kesempatan, peluang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan selanjutnya Ustadz. Iya. Karena tadi teh di sini ada pertanyaan bahwa bagaimana cara menjaga kualitas hubungan di tengah budaya yang serba cepat ini. Ya mungkin yang tadi kata Ustadz itu aja. Iya. Karena teknologi, media sosial membuat kita untuk menyampaikan sesuatu itu lebih cepat. Tapi dengan mengusahakan mungkin Ustadz ya, meskipun kita bisa ngechat, bisa apa, tapi mengusahakan untuk bertemu, itulah cara menjaga kualitasnya. Mungkin gitu ya Ustadz? Iya, seperti itu. Ini Ustadz ada lagi, saat kumpul keluarga katanya ada muncul konflik kecil nih Ustadz. Bagaimana cara mengelola emosi dengan bijak ketika hal itu terjadi? Dalam keluarga itu ada clash itu memang wajar sebenarnya, karena setiap hari bertemu dan sebenarnya. Dan memang memaafkan itu lebih baik daripada meminta maaf. Dan memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Ya. Jadi diusahakan ya ketika kita berkumpul dengan keluarga, kita harus bisa menjaga ucapan kita. Itu perilaku kita, jangan sampai ketika kita ketika kita berbicara kemudian diakhiri dengan meminta maaf gitu ya. Jadi usahakan ucapan kita tidak menyinggung orang lain, termasuk khususnya kepada keluarga kita. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda gitu, fal yakul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau diam. Nah itu solusinya sebenarnya supaya ya kita memang tidak bisa dipungkiri ya, dalam keluarga kadang ada bercanda ternyata ada clash gitu. Tapi ya itu tadi ya, kita harus sebisa mungkin menjaga ucapan kita gitu. Apalagi gitu mungkin kan. Pasti nanti kita akan merasakan momen itu hari Lebaran. Iya. Bahkan Kang, dalam sebuah hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Muslim yang baik itu seperti apa? Gitu ya. Apa jawab Rasulullah? Muslim yang baik itu adalah Muslim yang orang-orang Muslim lainnya itu terjaga dari ucapannya dan kedua tangannya. Gitu. Seperti itu. Iya, Masya Allah ya Ustaz ya. Iya. Ini Ustaz, membahas terkait membawa semangat Ramadan ke setelahnya. Berarti setelah Ramadan berlalu ya Ustaz ya. Kebiasaan apa yang paling realistis untuk dipertahankan setelah Ramadan Ustaz? Iya. Sebenarnya semua kebiasaan di bulan Ramadan sangat realistis untuk kita laksanakan. Ya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, saya jelaskan bahwa Idul Fitri itu justru adalah dalam pengertian yang lainnya itu peningkatan amal ibadah kita, peningkatan ketakwaan kita, gitu ya. Jadi tilawah kita, kemudian sholat kita berjamaah, ya sedekah kita, ya itu realistis untuk terus kita laksanakan, Kang. Gitu di bulan setelah bulan Ramadan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada jadi kembali lagi pada diri kita sendiri sebenarnya. Kalau komitmen kita, kalau kita di bulan Ramadan ini serius dan puasanya sangat berkualitas, maka insya Allah ketika selesai bulan Ramadan, amalan-amalan ibadah itu akan mudah kita laksanakan. Karena tadi bulan Ramadan itu bulan latihan gitu.
ketika latihannya ya, kita latihannya serius, kemudian kita fokus, maka dengan sendirinya setelah latihan itu ya mudah kita melaksanakan hal-hal tersebut atau amalan-amalan tersebut. Itu kelulusannya sesungguhnya ya Ustaz. Iya, kelulusannya itu di sana. Itu. Baik Ustaz. Saya jadi ingat keterangan bahwa setelah Ramadan kita ada puasa sunnah Ustaz ya, yaitu puasa Syawal ya Ustaz. Puasa Syawal, ya puasa Syawal. Ada keterangan bahwa siapa yang bisa melaksanakan atau tanda dari berkualitasnya atau lulusnya kita selama bulan Ramadan itu kita bisa melaksanakan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Bagaimana itu kan? Yaitu di antara sunnah ya di bulan Syawal adalah dengan berpuasa tadi ya selama ya mungkin seminggu ya gitu seperti itu. Boleh saja kita kemudian melaksanakan kalau memang kita mampu gitu kan. Kan namanya sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Jadi itu satu amalan justru amalan tambahan berarti ya, amalan yang sangat bagus, sangat mulia kalau kita laksanakan insyaallah. Baik, gitu. Ustadz ada pertanyaan dari sobat sekalian. Silakan disampaikan. Ada dari Instagram Pak Ustadz. Iya. Dari Pinkan_Bata Rihartono. Pak Ustadz, maaf pertanyaan saya di luar tema hari ini. Pak Ustadz, apakah betul harta suami itu milik orang tuanya? Lalu bagaimana dengan saya sebagai istri? Saya sekarang harus menemui beberapa psikiater dan psikolog terkait perihal itu. Dan apakah seorang suami itu harus lebih mendahulukan nafkah untuk orang tuanya dibandingkan istri? Karena traumanya masih melekat di hidup saya sampai sekarang. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Masya Allah, semoga Allah memberikan jalan keluar ya bagi Ibu Pinkan atas persoalan yang dihadapinya dan selalu meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Nah, perihal tadi pertanyaan tentang harta suami gitu ya, sepemahaman saya gitu ya, mungkin ada tambahan dari dari Kang Yadi mungkin ya. Memang seorang laki-laki itu tidak lepas ketika sudah menikah itu punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Berbeda dengan perempuan ya, kalau sudah menikah maka ketaatannya ya itu memang sepenuhnya kepada suaminya gitu. Nah, adapun dalam hal ini kalau menurut saya suami harus bijak dalam membagi ibadahnya ya. Di satu sisi dia kan punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, berbuat baik kepada istrinya, itu memang kewajiban yang diamanahkan kepada seorang suami gitu. Nah, di satu sisi mungkin beliau juga ingin berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sanalah sisi yang memang harus kita bijak sebagai seorang suami ya, sebagai seorang laki-laki untuk bisa mana nih gitu ya, yang memang untuk berbakti kepada kedua orang tua dan untuk kewajiban utamanya diantaranya adalah menjaga istrinya gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa didiskusikan ya Ibu dengan keluarga, terutama dengan suami, sampaikan dengan bahasa yang kemudian baik gitu ya, kemudian dirembuk. Nah, baiknya seperti apa nih gitu kan. Karena kita di dalam kehidupan rumah tangga kan ada kebutuhan-kebutuhan katakanlah seperti itu. Nah, jangan sampai kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi ya. Berarti kan melalaikan gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin itu ya sedikit jawaban dari saya. Menarik Ustadz menurut saya Ustadz. Ya. Jadi kadang ada mungkin orang tuh mungkin kita harus memperbaiki persepsi kita juga Ustadz. Menafkahi dan berbakti Ustadz. Yeah. Nah, apakah maksudnya itu kepada orang tua itu kan mungkin lebih tepatnya itu berbakti. Tetap berbakti kepada orang tua meskipun kita sudah berkeluarga. Iya. Jadi kalau segi menafkahi itu lebih ke kayak cenderungnya tuh lebih ke masalah uang atau apa gitu. Nah, tahu gimana Ustadz nih? Kan kita juga bukan kita, seorang suami gitu Ustadz. Punyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya.
dan kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Iya, Tapi mungkin memang benar tadi yang disampaikan sama Ustadz, itu perlu dikomunikasikan. komunikasikan. Suami di sini harus punya pilihan yang bijak. Pilihan yang Ustadz, ya. bijak, iya, Seperti seperti itu. itu. Baik. Gitu. Ada lagi Pak Ustadz Lagi. dari Hayati Utami 8. Pak Ustadz, apakah banyak yang mengakhiri hidupnya karena menutup diri? Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Menutup diri itu maksudnya apa? Mungkin tidak terbuka kepada orang lain, jadi memutuskan untuk Mengakhiri hidupnya. Oh. Ini sebenarnya kalau saya kan biasa membimbing para pasien ya, gitu kan. Nah, kalau memang ini bukan yang memang sedang sakit gitu ya, saya sampaikan bahwa mengakhiri hidup itu dalam Islam memang tidak diperbolehkan gitu, dan itu larangannya sudah sangat jelas gitu ya, tidak boleh mengakhiri hidup. Dan mengakhiri hidup seperti itu juga tidak akan menyelesaikan masalah, karena pertama itu berdosa, kemudian kita juga aibnya melekat gitu kan. Oh, itu menghirupnya dengan cara tidak baik, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menutup diri? Itu melawan fitrah, Ibu ya, melawan fitrah di manusia. Karena fitrah manusia itu yang pertama, fitrahnya itu adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah fitrah manusia. Yang kedua adalah fitrah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, zon politik ya bahasa ininya. Jadi makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan selalu ingin berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika menutup diri berarti bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, dan itu akan justru menyiksa diri kita sendiri. Jadi solusinya adalah jangan menutup diri gitu ya. Misalkan kalau ada masalah, boleh kita curhat ke orang yang kita percaya, boleh, sangat boleh gitu. Jangan memendam sendiri gitu. Selain curhat kepada Allah tentunya ya, juga curhat kepada teman yang dipercaya atau bahkan keluarga. Mudah-mudahan ada solusinya seperti itu. Ya. Ini mungkin pertanyaan ini ya terkait kalau dari kita segi kesehatannya Ustadz, kesehatan jiwanya gitu. Ya. Ada mungkin pasien atau orang-orang yang istilahnya putus asa dari masalah yang dihadapinya. Tadi terkait menutup diri, yang mungkin memang benar tadi yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa terkadang kita itu merasa gengsi untuk minta tolong ya. Ketika kita punya masalah, meminta tolong, terus sekedar ingin curhat pun kadang susah gitu ya. Kadang merasa gengsi gitu ya. Padahal benar sekali tadi yang disampaikan sama Ustadz, kita ini adalah makhluk sosial. Tanpa kita sadari pun kita tuh sudah ditolong sama orang lain. Saya suka mengkonotasikan minum Ustadz ke pasien gitu ya. Kamu kalau minum butuh apa? Butuh gelas, Pak. Kamu bisa gak bikin gelas sendiri? Enggak kan? Berarti secara tidak langsung kita udah minta tolong sama orang lain yang bisa bikin gelas gitu. Jadi intinya mungkin Ibu Hayati ya tadi, Ibu Utami mungkin itu perlu disadari ya, bahwa kita itu adalah makhluk sosial, sehingga meminta tolong itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi itu adalah cara coping kita yang adaptif gitu Ibu ya. Mungkin. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada lagi, satu lagi Pak Ustadz dari TikTok, dari Nona Kecil. Pak Ustadz, apakah gak apa-apa jika kita sangat kesal dengan seseorang, saking kesalnya sampai tidak bisa berkata-kata lagi dan tidak habis pikir dengan tindakannya, tapi di dalam hati tidak ada rasa benci atau dengki, hanya kekesalan sesaat saat itu saja. Bagaimana cara menyikapinya ya Pak Ustadz? Apakah itu termasuk dosa juga? Masya Allah, itu normal ya. Fitrah manusia. Kita kalau misalkan diperlakukan tidak baik, misalkan merasa kesal malah aneh diejek, itu justru normal, dan memang itu sifat manusia seperti itu gitu kan. Cuman yang membedakannya adalah kalau hati kita tenang tadi ya, jiwa kita tenang gitu kan, maka kita tidak reaktif terhadap hal itu. Itu suatu akhlakul karimah Ibu. Bagus, gitu. Bagus. Dan itu inti dari takwa kan. Takwa itu kan harus melahirkan akhlakul karimah gitu. Seperti itu. Karena itu tadi ketika bulan puasa, di ayat yang pertama ya, la'allakum tattaqun, supaya
kita Karena bertakwa kita gitu ya. bertakwa. Nah, berarti ibu sudah mengamalkan salah satu keutamaan takwa itu. Jadi kita tidak reaktif gitu kan, tidak langsung membalas gitu kan. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda bahwa jangan marah, maka bagimu surga. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Jadi mungkin itu memang hal yang wajar ya, siapapun mungkin merasakan, maksudnya ketika ada orang yang membuat kita senang, kita tidak nyaman gitu. Cuman yang membedakan itu respon kita setelah kita. itu ya, Iya. apa kita menjadi malah menggunjing dia atau itu, nah itu mungkin hal yang tidak baik. Iya. Seperti Boleh itu. kita menyampaikan saya kesinggung dengan sikap Anda, boleh gitu, sampaikan saja gitu, walaupun itu pahit gitu. Daripada dipendam, dipendam betul, jadi menggumel, Nah, jadi itu yang tidak baik, Ustaz. jadi menghabiskan energi kita gitu kan. Seperti itu. Ya, kita juga di keperawatan itu istilahnya berbicara asertif. Ketika ada orang yang berbicara atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita sampaikan dengan cara yang baik. Iya, dengan cara seperti itu. Ada lagi Teh? Cukup? Ya. Oke. Baik, Ustadz, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang di sini saja. Masih seputar membawa semangat Ramadan ke setelahnya, Ustadz. Bagaimana agar Ramadan tidak hanya jadi momen tahunan, tapi bisa jadi mungkin seperti transformasi hidup buat kita. Iya, transformasi. Sobat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak momen-momen dalam Islam atau sejarah Islam, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan gitu. Kalau kita mengkaji sirah Nabawiyah, perang Badar, perang perdana umat Islam ya. Rasulullah bersama para sahabat 300 orang melawan 1000 lebih pasukan kaum kafir Quraisy dan menang gitu. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah ya, yang dulunya Mekah itu ya, kalau yang sudah pernah ke sana banyak berhala-berhala, di sana banyak kemusyrikan. Nah, sejak saat itu sampai sekarang kota Mekah menjadi kota yang suci. Penaklukan Mekah itu, Fathu Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nuzulul Quran, Al-Quran, mukjizat yang terbesar ya, bahkan sampai sekarang itu juga diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Atau biasa dikenal dengan apa Kang Edi? Nuzulul Quran. Ya, peristiwa. Bahkan bangsa Indonesia merdeka itu 17 Agustus 1945 itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi ini bukan suatu kebetulan, tapi memang ini keistimewaan bulan Ramadan ya, Bapak Ibu sekalian. Yang mana umat Islam itu selalu meraih kemenangan dan kesuksesan. Maka dari itu bulan Ramadan ini jadikan juga buat diri kita itu momen bangkit. Ayo mulai kita bangkit, lebih sukses lagi, lebih meningkat lagi amal solehnya ya, termasuk bangsa kita ya, lebih maju lagi negaranya, umat Islam juga lebih maju lagi ya, lebih mempererat lagi silaturahim antar sesama muslim. Seperti itu. Jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan kebangkitan bagi kita pribadi ya, bagi masyarakat dan khususnya bagi umat Islam secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Baik Ustadz, mungkin lebih ditekankan lagi ya Ustadz, pesan Ustadz untuk pendengar sekalian agar bahwa Lebaran itu bukan sekedar perayaan tapi kebangkitan jiwa gitu. Iya, seperti itu. Ya. Baik, Ustadz, selanjutnya mungkin ya, tadi mengapa banyak orang yang turun semangat setelah Lebaran, Ustadz? Tadi disampaikan bahwa mungkin bisa jadi di bulan Ramadannya itu kita belum benar-benar menjaga, Ustadz ya. Nah, bagaimana ini Ustadz tips and tricksnya mungkin Ustadz ya, menjaga agar setelah Ramadan itu kita bisa tetap konsisten gitu. Tetap konsisten. Yang pertama tentunya berdoa. Ya, itu doa minta diistiqomahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diistiqomahkan ya dalam beribadah gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga circle. Circle itu adalah pertemanan ya, kemudian lingkungan keluarga dan sebagainya.
itu dijaga karena pertemanan itu, lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, bagi amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga itu tadi, yang ketiga adalah kita harus bertekad gitu ya. Itu kembali lagi kepada diri kita sebenarnya gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ya, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka atau dia mau mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi itu kembali pada diri kita. Kalau kita ingin mau berubah lebih taat lagi, ya kita harus memiliki tekad yang kuat seperti itu. Baik, jadi itu mungkin Ustaz ya. Tiga hal itu ya. Pertama berdoa, Ustaz. Yang kedua tadi menjaga circle. Lalu bertekad ya Ustaz ya. Nah itu. Mungkin Ustaz terakhir ya. Doanya mungkin Ustaz untuk supaya teman-teman bisa langsung mempraktekannya ya, terkait menjaga konsisten gitu. Supaya kita bisa tetap menjaga ibadah kita yang di bulan Ramadan tetap bisa dilakukan di setelah Ramadan. Baik, sebelum itu sebagai penutup ya saya sampaikan lagi bahwa Lebaran dengan Idul Fitri itu berbeda tentunya ya. Lebaran itu kan tradisi yang ada di masyarakat kita. Indonesia, ya. Semua Muslim boleh merayakan Lebaran, baik itu yang berpuasa atau tidak berpuasa, boleh nggak, Kang Edi? Boleh. Tapi tidak setiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Gitu. Itu bisa dilihat dari akhirnya, gitu ya. Amal ibadah itu kan tidak hanya di awalnya, tapi di akhirnya seperti apa. Nah, ciri yang lulus ya dalam tanda petik lulus bulan Ramadan itu adalah hablum minallah dan hablum minanasnya meningkat. Oh iya. Itu amal ibadahnya meningkat ya, ketakwaannya, keimanannya, terus amal ibadah qiyamul lailnya tetap bertahan. Salat wajibnya kalau bagi laki-laki terus berjamaah di masjid, tilawahnya dan sebagainya, sedekahnya gitu. Nah, hablum minanasnya juga dia bagus, baik. Hubungan dia dengan sesamanya juga baik. Ya, dari ucapannya selalu dijaga supaya orang lain tidak tersinggung. Nah, itu ciri mereka yang lulus tadi ya. Hablum minallah meningkat, hablum minanasnya juga terjaga yang meningkat seperti itu. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan jiwa, ya, ketentraman hati, ya, kesehatan mental. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi, ya. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, untuk selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan semoga Ramadan kita tahun ini, ya, amal ibadah kita, saum kita, tilawah kita, qiyamul lail kita, tarawih, ya, Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasyakirin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Terimalah amal ibadah kami dan berikanlah kepada kami jalan keluar dari segala macam persoalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Kang Yedi. Ya,
perbincangannya kali ini. Mhm. Tadi seperti saya sampaikan, mudah-mudahan perbincangan ini bukan hanya memberikan manfaat, tapi menjadi titik awal perubahan yang lebih baik bagi kita. Amin. Amin. Baik, Ya Rabbal sobat sejiwa dimanapun Anda berada, jika Ramadan adalah madrasah, maka Idul Fitri adalah momen kelulusannya. Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tapi seberapa besar perubahan yang kita rasakan gitu ya. Apakah hati kita menjadi lebih lembut? Apakah ego kita menjadi lebih stabil? Apakah hubungan kita dengan saudara atau dengan sesama menjadi lebih hangat? Idul Fitri adalah tentang menjadi atau kembali menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, gitu ya, lebih lapang, tentang berani memaafkan, berani memperbaiki, dan berani meneruskan hal-hal baik yang sudah kita latih sebelumnya. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya meninggalkan kenangan, tapi juga meninggalkan jejak perubahan untuk diri kita. Mari kita sambut Idul Fitri dengan hati yang ringan, jiwa yang tenang, dan tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik. Saya Septiadi dan Ustadz Geri izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz.